Di sini sekarang kita punya persamaan yang lain. Persamaannya adalah 4y² dikurang 50x sama dengan 25x² ditambah 16y ditambah 109. Di sini sama ya, ini bukan persamaan standar. Kita mau buat dulu ke persamaan standar, baru kita cari tahu itu persamaan untuk bentuk apa gitu, yang salah satu dari irisan kerucut. Kemudian terakhirnya kita gambarkan. Langkah pertama adalah mengkelompokkannya. Kita mau bikin di sini kelompokin yang ada y-nya dulu. Di sini 4y² dikurang, ini kan 16y, ini kan di sisi sebelah kanan ya. Berarti kedua sisi kita kurangin dengan 16y. Kemudian nanti ini ada saya kosongin, di sini ada tempat. Saya mau pakai orange untuk yang x-nya. Ini negatif 25x². Ini kan tadinya di sisi sebelah kanan ya, 25x². Kalau sisi sebelah kiri jadinya dua sisi kita kurangi dengan 25x², jadinya gini. Kurang 50x. Ini saya mau kasih ruangan buat melengkapi kuadratnya. Kemudian ini konstan 109. Yang y-nya kita punya koefisien 4 di sini. Kita buat y² kurang 4y ditambah sesuatu gitu kan. Kemudian dikurangi 25 dalam kurung x². Ini kan 50x, jadi plus ini negatif ya, negatif. Jadi ini plus 2x tambah sesuatu sama dengan 109. Untuk melengkapi kuadrat, kita di sininya ini negatif 4 bagi 2, negatif 2 dikuadratin jadi 4. Negatif kedua kuadrat adalah 4. Kalau di sininya 4, berarti sebenarnya sisi sebelah kiri kita tambah 4 tambah 4 kan. 4 kali 4 jadi 16, tambah 16 di sini. Kalau sini tambah 16, ini juga tambah 16. Sini tambah 16. Ya kan? Kemudian untuk yang x ini, supaya lengkap kuadratnya gimana? 2 bagi 2, 1, 1 kuadrat, 1. Kalau saya masukin sini 1, berarti sebenarnya saya menambahkan ke sisi sebelah kiri itu 1 kali negatif 24. Berarti di sini dikurang 25 kan? Di sini kurang 25, di sini juga harus dikurang 25. Di sini juga harus dikurang 25. Gitu ya. Kemudian di sini 4, berarti ini berapa? Y kurang 2 kuadrat kan? Dikurangi 25 x ditambah 1 kuadrat. Itu ya. Sama dengan 109 tambah 16, 125. 125 kurang 25, 100. Ini 100. Ya, kayak gitu. Kemudian kita tahu kan kalau misalkan bentuk umumnya itu nggak bisa 100 kayak gini di sisi sebelah kanannya. Yang ini tuh sisi sebelah kanan tuh harus 1. Supaya jadi 1 gimana? Bagi 100 kan kedua sisinya. Kedua sisi dibagi 100 jadinya gimana? 4 per 100 jadi 1/25 kan? Ini jadi y kurang 2 kuadrat per 25 dikurangi 25 bagi 100 berapa? 1/4 kan? Ini x tambah 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, kalau ini udah kelihatan kan, ini sebenarnya persamaan apa? Ini persamaan hiperbola ya. Persamaan hiperbola ini. Sekarang kita perlu menggambarkannya. Ngegambarinnya gimana? Kalau hiperbola bentuk umumnya kan gini nih. Kalau ini agak susah, mungkin kalau bentuk umum, bukan bentuk umum sih, hiperbola yang pusatnya di 0,0 itu bakalan seperti ini. Bentuk hiperbolanya bakalan sama tapi pusatnya beda. Y kuadrat per 24 dikurang x kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, ini untuk yang pusat
0,0. Kalau yang ini, yang atas ini pusatnya, yang ini pusatnya di 2. Oh enggak, itu Y-nya yang 2 ya. Kalau X-nya berapa nih? X-nya ini kan negatif 1,2 ya. Ini pusatnya, negatif 1,2. Ya. Nah, karena untuk mencari asimtot dari hiperbola ini dengan menggunakan persamaan yang ini tuh agak sulit, saya mendingan pakai persamaan yang ini yang sederhana untuk mencari asimtotnya. Tapi nanti pas digambarin, ingat-ingat pusatnya itu bukan di 0,0 tapi di negatif 1,2. Mencari asimtotnya ini kayak gimana? Ini kan kita bikin aja kayak Y sama dengan berapa gitu. Y kuadrat per 25 sama dengan X kuadrat per 4 tambah 1. Ini berarti Y kuadrat sama dengan 25 per 4, X kuadrat tambah 25. Ini Y sama dengan plus minus akar 25 X kuadrat per 4 tambah 25. Kayak gitu ya. Nah ini, kalau misalkan X-nya mendekati plus minus tak terhingga, ini kan bakalan jadi sangat-sangat besar gitu kan. Ini 25 ini jadi nggak ada artinya. Ini bisa membuat atau menyederhanakan kita bisa tahu asimtotnya kayak gimana. Ini Y-nya itu kan jadi mendekati plus minus akar 25X kuadrat per 4. Kalau ini akarin kayak gini kan ini lebih mudah ya. Ini jadi plus minus 5 per 2X kayak gitu. Nah ini asimtotnya 5 plus minus 5 per 2X. Kalau digambarin kayaknya kayak gimana jadinya? Saya gambar sumbu Y. Ups. Pakai line tools. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Gitu kan? Pusatnya di mana pusatnya? Pusatnya di negatif 1,2. Negatif 1,2. 1, 2. Di sini kan pusatnya. Terus setelah itu kita tahu kalau si asimtotnya itu ini yang positif 5 per 2, kalau kita gerak ke kanan 2 kali berarti ke atas 5 kali. Ini 1, 2 di sini. Terus ke atas 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Kita gambar garisnya. Ini asimtot yang pertama. Asimtot yang kedua negatif 5 per 2 X. Berarti kita ke kanan bergerak 2 kali, 1, 2, ke bawahnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Gambar garisnya kira-kira begini. Ya. Ini ke sini. Ya, kira-kira kayak begitu ya. Kurang bagus kayaknya. Ulangi lagi. Coba ini ke sini. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini hiperbolanya ngadep kiri kanan atau atas bawah. Kita bisa ngelihat kan kalau di sini ini ada petunjuknya itu, kalau ini plus berarti si hiperbolanya tuh sedikit lebih tinggi daripada asimtotnya. Saya sih nebaknya ini bakalan menghadap ke atas dan ke bawah hiperbolanya. Tapi kita bisa juga dengan cara memasukkan nilai mengenolkan gitu ya, mengenolkan bagian yang ininya nih. Kalau mengenolkan bagian yang ini nih, yang Y-nya kalau dinolin kapan bisa nanti kita dapat akar negatif. Tapi kalau misalkan mengenalkan yang ini, kita bisa tahu kan, bisa Y sama dengan sekian gitu nantinya. Kalau untuk mengenalkan ini, X-nya itu kan kita bisa masukkan kan. X-nya misalkan sama dengan negatif 1 gitu. Kalau X-nya sama dengan negatif 1, ini otomatis yang ini 0 kan. Tinggal Y kurang 2
kuadrat per 25 sama dengan 1 ya. Ini berarti di sini aja. Y kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Y kurang 2 sama dengan plus minus akar 25. Y kurang 2 sama dengan plus minus 5. Ini bisa Y kurang 2 sama dengan 5 atau Y kurang 2 sama dengan negatif 5. Kalau ininya Y sama dengan ini, dua sisinya dikurangi ditambah dengan 2, ini berarti Y sama dengan 7. Yang ini kedua sisinya tambah 2, ini jadi negatif 3 gitu kan. Berarti kita punya titik negatif 1,7 dan negatif 1, negatif 3. Nah ini titik ini tuh di mana? Negatif 1 ini kan. Titik yang ini negatif 1,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Titik yang ini negatif 1, negatif 3. Negatif 1 terus 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, titik ini. Kita tahu kalau hiperbolanya nggak akan bisa memotong sumbu X ya di sini. Kita nggak bisa memotong sumbu X. Nah, karena ini juga di sini ada plus 25, jadi dari asimtotnya itu sedikit lebih besar. Berarti bakalan membentuk seperti ini gitu kan. Mendekati asimtot tapi nggak pernah menyentuh. Kayak lebih besar. Kemudian di bawahnya kayak gini. Ini bakalan turun, mendekati asimtotnya tapi nggak pernah menyentuh. Ini juga. Terus ke sebelah situ. Nah, ini gambarnya. Jadi hiperbolanya menghadap ke atas dan ke bawah. Itu salah satu lagi contoh di mana kita punya dikasih persamaan, terus kita diminta mengidentifikasi ini tuh persamaan untuk bentuk apa. Sini kita ketahui kalau persamaan itu ternyata hiperbola dan kita sudah gambarkan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.